Yang kedua, masalah julingnya ini akan menjadi juling permanen jika dibiarkan. Nah, dari juling permanen itu akan terjadi lagi masalah lain, yaitu lazy eye atau mata malas, di mana penglihatan dia akan terus menurun, bahkan resiko terburuknya adalah akan kehilangan penglihatan total di mata yang memang terganggu. Assalamualaikum, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe, tonton videonya dari awal sampai akhir, tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Nah, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan ke part 3, yaitu tentang menangani mata juling mulai dari 0 hingga melihat normal, senormal-normalnya. Dan info yang saya bagikan kepada kalian ini benar-benar akurat banget hasilnya. Jadi langsung masuk kepada penanganan. Nah, setelah saya diwawancarai mulai dari riwayat anak saya dari A sampai Z, dipertanyakan semua oleh satu dokter. Nah, kemudian dokter tersebut membentuk satu tim dengan diketuai oleh beliau dan 4 dokter spesialis mata lain. Jadi semuanya dokternya ada 5 dokter spesialis mata. Nah, kalian pasti bingung, kok dokternya banyak banget, dokter matanya banyak banget. Nggak cuma satu gitu, kenapa harus ada 5? Nah, di sini ini juga ilmu baru banget buat saya juga baru tahu kalau ternyata dokter mata itu nggak hanya sekedar dokter mata. Jadi yang kalian tahu atau yang saya tahu sebelumnya pun, saya taunya ya dokter mata, ya udah dokter mata, yang saya anggap bahwa beliau itu menguasai semua yang berhubungan dengan mata. Tetapi ternyata ketika saya pergi ke RSCM, semua itu terjawab bahwa ternyata dokter mata pun itu bercabang jurusannya. Jadi ada dokter mata spesialis strabismus, ada dokter mata spesialis tumor, ada dokter mata spesialis saraf, spesialis retina, dan lain-lain. Jadi banyak banget cabangnya gitu, banyak banget jurusannya. Dan seperti ini saya ketahui itu ketika saya memang langsung datang ke rumah sakit yang memang ya bertaraf internasional lah ya, di RSCM. Nah, jadi setelah dokter membentuk satu tim, kemudian langsung dilakukan tindakan kepada anak saya. Tindakan yang pertama kali dilakukan oleh dokter adalah memberikan tetes mata. Dan ingat, tetes mata ini tidak dijual secara bebas. Yang berhak memberikan tetes mata ini hanya dokter, benar-benar harus di bawah lisensi dokter spesialis mata. Jadi tetes mata ini bukan sebagai obat, tetapi untuk memperbesar ukuran retina yang hitam ini. Jadi nanti ketika dilakukan pemeriksaan menggunakan alat-alat tertentu, retina itu akan terlihat mulai dari bagian terluar hingga bagian terdalam. Jadi lapisan per lapisan retina itu akan bisa diketahui setelah ditetes menggunakan tetes mata tersebut, karena nanti retina itu akan melebar atau bisa diketahui lah, itu dokter lah yang bisa menjelaskan, tapi itulah yang dokter jelaskan kepada saya gitu. Waktu saya bertanya, saya agak takut juga kan waktu dilakukan tetes mata, apakah akan ada efek samping gitu, dan ternyata ya gunanya itu gitu. Nah, kemudian anak saya dilakukan tindakan menggunakan alat ini, kemudian menggunakan alat yang ini, dan alat yang ini, dan alat yang lainnya. Itu saya tidak bisa menjelaskan satu-satu karena banyak banget pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Kurang lebih itu ada 15 kali pemeriksaan mata oleh dokter mata yang berbeda-beda. Jadi ditangani pertama oleh dokter spesialis mata strabismus, kemudian dokter spesialis mata tumor, kemudian dokter spesialis mata syaraf, pokoknya lain-lain. Sampai saya bertanya, dok, kok ada dokter spesialis mata yang berhubungan dengan tumor? Apakah anak saya ada tumor? Nah, kemudian ada penjelasan ilmiahnya dari dokter bahwa ibu, karena penyebab terjadinya atau berkurangnya pandangan itu banyak banget, Bu. Bisa karena ada tumor di matanya, bisa karena ada sarafnya yang terganggu, atau bagian apanya lah yang terganggu. Makanya jadi akan ada dokter-dokter spesialis mata tersebut yang akan memeriksa dengan benar gitu, bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi kepada mata anak saya. Setelah anak saya melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan yang begitu lama dan begitu panjang, juga begitu banyak, dengan ditangani oleh beberapa dokter spesialis mata, termasuk dokter spesialis mata katarak pun di sana ada. Nah, pemeriksaan yang dilakukan dari jam 10 pagi itu berakhir di jam 5 sore. Dan di jam 5 sore itulah saya kembali mendapatkan
kejutan banget. Nah, ini adalah inti daripada masalah pada mata anak saya, dan ternyata jawabannya ini sungguh-sungguh sangat surprise banget buat saya, dan ya sangat mengejutkan. Dimana diagnosa awal yang terjadi di mata anak saya waktu 4 tahun pun diadakan pemeriksaan atau saya konsultasi kepada dokter mata, itu adalah diagnosanya anak saya mengalami mata juling. Kemudian sebelum saya menuju RSCM pun diagnosanya masih sama. Anak saya mengalami mata juling, dan itu lebih difokuskan kepada katanya sebabnya adalah dari genetik, karena memang saya mempunyai mata juling, dan itu memang masuk akal dan kuat gitu ya, karena ada keturunan gitu, ada faktornya. Ternyata setelah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dengan ditangani dengan beberapa dokter spesialis mata yang memang ada di bidangnya, yang memang profesional di bidangnya, semua itu terjawab. Jadi sebenarnya masalah pada mata anak saya ini semuanya bisa diketahui dengan dilakukannya rangkaian pemeriksaan yang begitu panjang itu, dan ini hasilnya memuaskan banget. Ternyata yang terjadi kepada anak saya bukanlah kejulingan. Kalian pasti kaget banget kan? Bukan kejulingan. Jadi murni anak saya tidak mengalami strabismus. Setelah dilakukan pemeriksaan retina, bola mata, saraf, segalanya semuanya sudah diperiksa menggunakan alat yang memang bertaraf internasional, yang memang canggih banget. Nah, di sana terjawab masalah sebenarnya pada mata anak saya. Nah, jadi masalah sebenarnya pada mata anak saya adalah anak saya, ini penting banget buat orang tua, ini harus tahu. Harus banget memperhatikan masalah ini. Jadi anak saya sama sekali tidak mengalami kejulingan. Jadi masalah utama anak saya bukanlah juling atau bukan strabismus, tetapi anak saya di umur 1 tahun lebih, sekitar 2 tahunan, anak saya sudah mengalami mata minus dan mata silinder. Nah, jadi ketika ditelusuri rekam jejak anak saya dari mulai foto dan video, memang perubahan pada matanya itu mulai terjadi di umur dia 1 tahun. Nah, itu memang ada rekam jejaknya gitu. Nanti akan saya bagi kepada kalian. Jadi di bawah umur, bahkan di 1 tahun itu anak saya matanya masih fokusnya, normal senormal-normalnya, tetapi kurang lebih dari 1 tahun lebih itu mulai ada perubahan dari mata dia. Jadi dia melihatnya mulai agak miring-miring gini, kemudian mulai nggak nyaman. Jadi untuk melihat itu dia mengusahakan posisi di mana dia bisa melihat objek tersebut dengan normal. Memang di 1 tahun lebih itu, ya kurang lebih di 1,5 tahun itulah ada rekam jejaknya. Kemudian ternyata itu semua terjadi karena anak saya sudah mengalami minus dan silinder tinggi ketika dia masih dalam umur masih balita. Nah, kenapa dia mengalami kejulingan atau kenapa terjadi kejulingan kepada mata dia? Jadi anak saya ini kan mengalami minus dan silinder. Karena terus saya biarkan, tidak langsung saya bawa kepada para ahlinya, anak saya ini harus memaksakan penglihatannya yang tidak sampai ke objek tersebut, sehingga terjadilah kejulingan. Jadi julingnya ini karena minus dan silindernya itu. Jadi matanya juling itu karena dia berusaha melihat objek yang sebenarnya udah nggak terjangkau oleh penglihatan dia, maka terjadilah kejulingan kepada mata anak saya. Jadi masalah sebenarnya pada mata anak saya adalah minus tinggi dan juga silinder, maka terjadilah kejulingan. Jadi kalau ibaratkan ada komentar di video saya, salah satu video saya, bukannya kalau mata juling itu adalah mata silinder, enggak. Jadi kalau ibaratkan mata juling itu belum tentu silinder, tetapi kalau orang sudah terkena silinder, bisa jadi dia akan terkena juling seperti yang dialami oleh anak saya. Karena mata minus dan silindernya yang tinggi itu tidak langsung saya tangani di umur dia saat dia sudah membutuhkan di umur 2 tahun, tetapi saya tunda ke 4 tahun, kemudian saya tunda ke 7 tahun. Justru tindakan itu tidak baik, itu tindakan saya salah. Tindakan yang saya lakukan itu salah, menunda, saya tunda. Karena diagnosa di awal yang saya tahu adalah dia strabismus. Tetapi ternyata
Kalau hanya diagnosa dari satu alat itu nggak cukup. Kita harus memang datang kepada rumah sakit yang benar-benar memadai alatnya untuk memeriksa keadaan mata anak kita. Kemudian setelah keluar hasil pemeriksaannya, yaitu bentuk resep kacamata, dan di resep itu terbukti bahwa anak saya tidak menggunakan lensa prisma, karena untuk orang strabismus itu menggunakan lensa prisma. Tetapi dari hasil pemeriksaan dokter, resep yang keluar adalah anak saya menggunakan lensa biasa dengan ukuran minus dan silinder tertentu. Nah, ini adalah resepnya. Itu bisa menjadi panduan atau bisa menjadi patokan untuk kacamata anak saya berikutnya. Jadi seandainya di umur dia 8 tahun dia udah nggak ngerasa nyaman nih dengan kacamata yang dia gunakan sekarang, itu tinggal naik turunin aja ukurannya. Jadi tinggal naik turunin ukuran silinder sama ukuran minusnya. Nah, jadi dari 15 kali pemeriksaan kurang lebih dan ditangani oleh 5 dokter spesialis mata dan didukung dengan alat-alat yang canggih yang memang diakui bertaraf internasional. Nah, jadi hasilnya adalah resep kacamata tersebut. Kemudian ada satu pertanyaan yang memang saya pertanyakan kepada dokter dan ada juga dipertanyakan oleh salah satu subscriber ya. Jadi seandainya keadaan tersebut saya biarkan, yang menimpa anak saya yaitu keadaan mata julingnya yang saya kira itu adalah benar-benar dia adalah strabismus dari genetik, dari keturunan dari saya. Nah, seandainya saya biarkan kejadian itu atau hal itu terjadi terus-menerus kepada anak saya, ini apa sih dok yang akan terjadi? Nah, kemudian diterangkan oleh dokter bahwasanya seandainya itu saya biarkan, tidak saya tangani atau tidak saya bawa langsung kepada para ahlinya yang memang profesional di bidangnya masing-masing, yang akan terjadi adalah anak saya akan bergelut, berputar terus di lingkaran setan yang akan menyiksa dia. Nah, kenapa ini dibilang lingkaran setan? Itu sih bahasa saya ya. Jadi lingkaran setannya adalah, pertama, seharusnya anak saya tidak mengalami kejulingan. Jadi kejulingannya itu terjadi hanya karena minus dan silinder dia yang tinggi yang tidak langsung saya tangani. Nah, kemudian kedua, masalah julingnya ini akan menjadi juling permanen jika dibiarkan. Nah, dari juling permanen itu akan terjadi lagi masalah lain, yaitu lazy eye atau mata malas, di mana penglihatan dia akan terus menurun, bahkan resiko terburuknya adalah akan kehilangan penglihatan total di mata yang memang terganggu. Anak saya kan di bagian kanan ya, yang benar-benar tinggi gitu ukurannya. Nah, itu akan terus-menerus bertambah minusnya, bertambah silindernya. Nah, kemudian yang keempat itu minusnya akan terus naik. Karena apa? Tidak ada penanganan. Kemudian kelima itu silindernya pun akan terus menaik. Nah, jadi 5 masalah ini akan terus dia alami terus-menerus. Nah, jadi kejulingannya yang seharusnya tidak terjadi, bahkan tidak ada sama sekali kejulingan, nah ini akan menjadi juling permanen jika tidak ditangani. Kemudian minusnya akan terus bertambah dan lazy eye-nya pun akan terus menerus sehingga akan terus menurun daya penglihatannya. Nah, dia akan terus bergulat di lingkaran tersebut jika tidak ditangani. Nah, jadi penting banget buat teman-teman yang mengalami mata strabismus, ditakutkan kasusnya itu seperti anak saya. Dikira kita, saya emang terkena juling, saya terkena strabismus. Ternyata ketika dibawa ke dokter seharusnya juling itu nggak ada. Justru masalah sebenarnya adalah matanya minus tinggi dan silinder tinggi, yang dimana masalah dua ini antara minus dan silinder itu bisa diatasi dengan menggunakan kacamata. Nah, kalau ibaratkan ini ditangani oleh para ahlinya, kemudian oleh pemeriksaan yang memang memadai alatnya, kemudian ditangani oleh dokter-dokter profesional di bidangnya masing-masing, ini akan teratasi dengan baik. Seperti yang dialami oleh anak saya, dia benar-benar teratasi dengan baik. Nah, jadi saya akan memberikan kepada kalian di mana dia posisi ketika tidak menggunakan kacamata, jarak 1 meter pun dia penglihatannya udah nggak ada. Dia udah nggak bisa menjangkau penglihatan di jarak 1 meter saja pun dia udah nggak bisa ngelihat tanpa kacamata. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan penanganan yang baik dan memang ditangani oleh para dokter profesional di bidangnya dengan pemeriksaan dengan alat-alat yang canggih dan lengkap, kemudian didapatkanlah satu resep yang memang ini dia butuhkan. Ketika sudah menjadi kacamata, ini benar-benar membantu. Bahkan
bahkan mata julingnya pun hilang, karena memang masalah sebenarnya dia nggak juling gitu. Nah ini juga yang mungkin ditakutkan terjadi kepada teman-teman yang mempunyai anak yang masih balita, yang masih kecil, yang mempunyai anak juling. Nah coba tolong langsung dibawa, jangan lakukan kesalahan seperti saya, ditunda dan ditunda, tetapi secepatnya bawa supaya kejulingan itu tidak terus terjadi. Karena pada anak saya pun itu kejulingannya tuh berangsur gitu, nggak langsung dia juling lari ke luar matanya itu, enggak. Jadi dia berangsur sedikit tapi makin lama itu makin parah, lari ke bagian luarnya gitu. Tetapi setelah ditangani, dan alhamdulillahnya ini saya tidak telat di umur dia 7 tahun, karena memang ini dokter juga mengatakan dia benar bahwa saraf dia itu belum matang, masih ada waktu untuk menuju ke 9 tahun. Dan alhamdulillahnya untungnya itu saya tidak telat membawa dia, karena di dokter spesialis mata RSUD Balaraja pun beliau memperingati saya bahwa ibu ini jangan ditunda lagi, harus langsung dibawa. Maka langsung saya bawa dan hasilnya memuaskan. Bahwa Kak, yang sering dikeluhkan oleh anaknya itu apa? Nah yang paling menonjol banget yang sering dikeluhkan oleh anak saya adalah, pertama, anak saya sering banget mengeluh pusing dan sakit kepala. Dan ini juga yang saya jelaskan kepada dokter. Nah dokternya menjawab bahwa pusing dan sakit kepala itu terjadi karena anak saya memaksakan kehendak penglihatannya, di mana objek yang memang tidak bisa dia jangkau oleh penglihatannya tetapi dia paksakan dengan berbagai cara, seperti memiringkan kepala, kemudian mencoba mendekati objek tersebut. Nah itu penyebab daripada sakit kepala dan pusing, karena matanya memang sudah tidak bisa menjangkau objek itu tetapi dipaksakan. Nah dokternya bilang seandainya ini matanya sudah bisa diatasi penglihatannya, entah itu menggunakan kacamata ataupun dengan cara lain, pusing dan sakit kepalanya itu akan hilang. Dan ini fakta, benar-benar terjadi ke anak saya. Jadi yang lebih detailnya adalah, yang sering dikeluhkan oleh anak saya adalah, pertama, dia tidak bisa melihat jarak jauh. Jadi kalau ibaratkan dia ngelihat jarak jauh, contoh ke papan tulis, dia akan bilang, "Mah, tulisannya kecil." Dia akan bisa melihat objek tersebut jika tulisannya diperbesar. Jadi objek yang harus dia lihat itu harus besar gitu, baru dia bisa ngelihat. Nah kemudian kedua, dia selalu mengeluhkan pusing dan sakit kepala, dan itu sering banget, hampir setiap hari dia mengeluhkan itu. Kemudian ketiga, dia selalu memiringkan kepalanya ketika melihat objek. Nah entah miring ke sini, entah miring ke sini, pokoknya dia mengusahakan gitu untuk melihat objek tersebut dengan cara apapun gitu. Kemudian selanjutnya, sampai saya itu membelikan dia itu kaca besar untuk melihat objek yang memang dia bilang kecil gitu. Nah kemudian dari jarak dekat ataupun dari jarak jauh melihat objek itu, anak saya selalu bilang, "Mah, nggak jelas." Jadi objek yang dia lihat itu harus besar dulu ukurannya, baru dia akan ngelihat jelas. Jadi yang lebih detailnya adalah, yang sering dikeluhkan oleh anak saya adalah, pertama, dia tidak bisa melihat jarak jauh. Jadi kalau ibaratkan dia ngelihat jarak jauh, contoh ke papan tulis, dia akan bilang, "Mah, tulisannya kecil." Dia akan bisa melihat objek tersebut jika tulisannya diperbesar. Jadi objek yang harus dia lihat itu harus besar gitu, baru dia bisa ngelihat. Nah kemudian kedua, dia selalu mengeluhkan pusing dan sakit kepala, dan itu sering banget, hampir setiap hari dia mengeluhkan itu. Kemudian ketiga, dia selalu memiringkan kepalanya ketika melihat objek. Nah entah miring ke sini, entah miring ke sini, pokoknya dia mengusahakan gitu untuk melihat objek tersebut dengan cara apapun gitu. Kemudian selanjutnya, sampai saya itu membelikan dia itu kaca besar untuk melihat objek yang memang dia bilang kecil gitu. Nah kemudian dari jarak dekat ataupun dari jarak jauh melihat objek itu, anak saya selalu bilang, "Mah, nggak jelas." Jadi objek yang dia lihat itu harus besar dulu ukurannya, baru dia akan ngelihat jelas. Anak saya berobat menggunakan BPJS Mandiri, dan saya tidak dipungut biaya sedikit pun untuk biaya apapun.
kecuali pembuatan kacamata, dan sebenarnya itu pun di-cover oleh BPJS. Nah, kemudian bagaimana caranya, lalu berkas apa saja yang harus disiapkan, kemudian seperti apa prosedurnya sampai bisa menuju ke RSCM, dan bagaimana cara mengatur jadwalnya di RSCM untuk bertemu dengan spesialis mata, akan saya jelaskan di part berikutnya dengan lengkap.